Jika pembangunan jalan raya bisa membuat warga kehilangan lahan dan rumahnya, maka warga juga bisa melakukan apapun untuk menghambat pembangunannya. Rumah ini berdiri tegak sendirian di tengah-tengah lahan proyek jalan tol Jogja-Solo yang ada di Kecamatan Ngawen, Desa Kahuman. Alat berat dan aktivitas pembangunan terus berjalan. Rumah itu bergeming. Pemilik rumah bernama Setio Subagio tidak menerima uang ganti rugi sebesar 3,5 miliar rupiah untuk lahannya seluas 500 meter persegi. Tapi melansir Kompas, Kepala Seksi Advokasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Klaten, Sulistiono mengatakan mau tidak mau, Setio harus menerima karena pembangunan ini adalah program nasional. Dan karena di sekitar rumah sudah dicor beton, mau tidak mau, duit itu telah diterimanya dan rumah Setio telah berhasil dibongkar. Ingat ini program pemerintah. Siapapun kamu, tidak ada jalan bagimu untuk menolak. Apalagi jika lawanmu adalah program nasional skala besar. Tahun 2020, Master Plan Ibu Kota Nusantara kabarnya akan segera dirampungkan. Kabarnya ada banyak investor yang ingin bergabung di proyek IKN ini. Jika ada yang bilang semua warga Kalimantan senang, maka silahkan cek beberapa kabar. Ada masyarakat adat suku Balik di Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang menolak lahannya digusur untuk proyek IKN. Rencananya, mereka akan dipindahkan atau direlokasi demi kelancaran proyek ini. Tidak hanya tanah, juga air. Sungai yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan mereka pun akan dibendung untuk dijadikan infrastruktur penunjang proyek. Tidak rela. Tanggal 13 Maret 2023, 80 warga Sepaku Lama dan Pamaluan turun membentangkan spanduk berisi protes mereka di lokasi IKN. Ada 8 pernyataan dalam spanduk protes ini, yakni menolak program penggusuran kampung, menolak relokasi atau dipindahkan, menolak penggusuran situs-situs sejarah leluhur, kuburan atau tempat-tempat tertentu yang telah diyakini sejak turun-temurun. Kemudian menolak relokasi dari tanah leluhur, menolak perubahan nama kampung, dan menolak tokoh atau kelompok yang mengatasnamakan suku Balik lalu melakukan kesepakatan terkait IKN tanpa melibatkan komunitas adat. Mereka juga meminta pemerintah segera membuat kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat suku Balik di Kecamatan Sepaku dan meminta perhatian khusus terhadap suku Balik yang terdampak aktivitas pembangunan IKN, baik lingkungan dan sosial Kecamatan Sepaku. Tidak hanya berisi pernyataan penolakan, bentang spanduk ini juga sebagai simbol tandingan terhadap patok-patok pengukuran tanah secara sepihak oleh pelaksana proyek. Instagram Jatam Kaltim mengunggah foto-foto aksi protes mereka dengan tagar berbunyi, "Ibu kota milik siapa?" Nah loh, jika harus mengorbankan kepentingan warga untuk kepentingan pemodal dan pembangunan, lantas ibu kota ini sebenarnya untuk apa? Untuk siapa? Kamu bebas menjawabnya sekreatifmu di kolom komentar. Mari kita bandingkan kreativitas warga Cina dalam aksinya menolak penggusuran. Jadi di Cina, pada pertengahan era 90-an, di mana keran reformasi Cina mulai terbuka dan pembangunan besar-besaran sedang dilakukan oleh pemerintah, lahirlah sebuah fenomena yang sangat mencolok, di mana banyak bangunan hunian yang berdiri sendirian di tengah-tengah lahan kosong, di tengah jalan raya, di tengah bangunan gedung-gedung tinggi, di tengah pusat perbelanjaan, dan di antara infrastruktur lainnya. Ada yang beberapa bagiannya telah terkikis, seperti kue lapis yang pinggirannya telah dimakan oleh tamu. Bangunan seperti ini disebut rumah paku, atau dalam bahasa Cina, dingzihu, yakni bangunan yang berdiri seperti paku, tertancap di tanah, sendirian, dan susah untuk dicabut. Dihuni oleh orang-orang yang menolak bangunannya dihancurkan atau dipindahkan untuk pembangunan. Seperti Liang yang rumahnya berada di tengah-tengah jalan layang 4 jalur di Guangzhou. Rumah seluas 40 meter persegi ini tidak ingin dicabut meski pemerintah telah menawarkan ganti rugi dan apartemen baru. Konsekuensinya, pembangunan jalan terus dirampungkan, sementara rumah paku ini tetap tertancap di situ membelah jalan. Menjadi satu-satunya pemilik dari 47 rumah yang menolak pindah. Luo Baogen dan istrinya juga menjadi satu-satunya pemilik yang menolak bangunannya dihancurkan atau dipindahkan dari lokasi pembangunan. Alhasil, rumahnya berada di tengah-tengah jalan raya. Kadang kendaraan harus mutar depan halaman rumah. Namun,
Karena merasa jengah dengan kedatangan wartawan dan orang-orang yang penasaran dengan mereka, ganti rugi pemerintah akhirnya diterima. Hingga pada akhirnya, bulldozer pun berhasil meruntuhkan rumah paku fenomenal ini. Sejak tahun 2016, penghuni rumah ini sudah berada di sini. Meski pengembang terus membangun jalan raya di sekitarnya. Karena tidak berhasil bernegosiasi, rumah ini berada di sekitar pembangunan. Membuat bentuk jalan raya ini agak aneh. Halaman rumah yang menolak digusur ini membuat sebagian jalanan itu hanya memiliki satu jalur. Pada tahun 2010 di pinggiran kota Wuhan, Provinsi Hubei, seorang petani bernama Yang Yode memegang surat resmi kepemilikan hingga tahun 2029. Namun tanahnya strategis dan pengembang lokal bersaing merebutnya. Seluas 4 hektar lahan tersebut jadi tempatnya berumah, beternak, dan bertani. Negosiasi dilancarkan tapi belum selesai. Tim pembongkar sudah datang duluan. Menurut pengakuannya, tanggal 25 Mei 2010, ia didatangi dan dipukul 100 orang. Karena putus asa, Yang pun merakit kanon sendiri, terbuat dari kembang api dan peluncur roket yang dipakainya untuk menakut-nakuti orang bayaran tim pengembang. Uniknya, Yang menolak dicap sebagai pemilik rumah paku. Karena menurutnya, rumah paku adalah taktik pemilik yang ingin menaikkan harga ganti rugi. Sedangkan ia hanya ingin mempertahankan haknya. Pemilik lahan dan rumah yang keras kepala juga diperlihatkan oleh keluarga Zamit di Australia ini. Nampak dari gambar drone ini, rumah mereka berada di tengah-tengah lahan hijau di wilayah Quakers Hill, di mana sudah berdiri perumahan di kiri dan kanannya, depan dan belakangnya. Pagar sekelilingnya telah berdiri. Mereka itu seperti terkurung, sampai harus membuat jalan masuk dan keluar seperti sebuah garis yang menghubungkan jalanan kompleks perumahan di sekelilingnya. Keluarga Zamit ini telah bertahun-tahun di situ, menolak pindah meski telah ditawari duit jutaan. Sementara yang lainnya memilih untuk menjual lahan mereka. Bahkan, tawaran sampai 50 juta dolar atau 744 miliar rupiah. Tapi Zamit ini tetap menolak. Dulu, tanah ini adalah tanah pertanian dengan sedikit rumah. Hingga akhirnya, pengembang perumahan datang dan bernegosiasi dengan warga. Keluarga Zamit masih berada di situ. Gambar satelit selama beberapa tahun ini memperlihatkan pemandangan menakjubkan. Bagaimana semuanya telah berubah kecuali rumah Zamit ini. Keluarga Sito telah bertani di lahan ini selama 100 tahun lebih. Takao Sito mewarisi jejak ayahnya yang sejak tahun 1970-an masuk dalam daftar petani yang menghalangi rencana tersebut. Meski sudah ditawari 1,7 juta dolar, ia tetap ogah. Padahal nilai tersebut setara dengan upah petani selama 150 tahun. Hingga saat ini, landasan pacu bandara terbesar kedua di dunia yang harusnya melewati lahan Sito hanya bisa lewat di samping.